Konflik yang ada di serial Loki semakin memuncak. Pada episode keempatnya yang tayang pada pekan lalu, rahasia besar dari TVA dan juga Timekeepers terbongkar, yang kemudian membuat sang dewa penipu dibunuh oleh Ravonna Renslayer. Namun, sang dewa penipu ternyata tidak tewas, karena dia berada di sebuah alam lain dan bertemu dengan 4 varian lain dari dirinya. Alam tempat sang dewa penipu tersebut pun disebut The Void, yang bisa dibilang menjadi tempat pembuangan akhir TVA yang berisi varian atau objek apapun yang diriset. Bahkan, varian Loki yang kita lihat di mid-credit episode keempatnya bukan satu-satunya yang ada di The Void, sebab di Loki episode kelima terungkap bahwa di The Void terdapat banyak varian Loki yang menjadi korban prune TVA. Sementara itu, Sylvie yang masih berada di markas TVA mencoba untuk menggali informasi lebih dalam tentang pemimpin organisasi tersebut dari Ravonna. Ia pun kemudian pergi ke The Void karena menganggap sosok pemimpin TVA ada di sana. Setelah Sylvie berhasil bertemu dengan Loki, Mobius serta varian yang lainnya, mereka pun mencoba untuk mengungkapkan rahasia TVA yang sebenarnya. Nah, penasaran bagaimana keseruan serial Loki episode kelima ini? Mari simak review gua di video ini. Yang pertama, terungkapnya Nexus Event para varian Loki. Seperti yang sudah dibahas di bagian pembuka, pada episode kelimanya ini kita ditampilkan lebih banyak lagi dengan varian Loki. Alasan mereka menjadi varian tentunya karena mereka telah membuat Nexus Event atau anomali yang berujung terciptanya multiverse di timeline mereka masing-masing. Nah, meski secara singkat, Nexus Event dari beberapa varian tersebut pun terungkap di episode ini. Contohnya Kid Loki yang mengatakan bahwa Nexus Event-nya adalah membunuh Thor. Sebenarnya tak dijelaskan lebih lanjut bagaimana dia membunuh Thor, tapi kemungkinan itu berkaitan dengan pedang api yang dimilikinya. Atau mungkin sebenarnya dia tidak membunuh Thor, melainkan mengubah sang dewa petir menjadi kodok atau trope yang sempat muncul sekilas di episodenya. Lalu, bos Paul Loki yang mengaku kalau Nexus Event-nya adalah dia membunuh Iron Man dan Captain America, sehingga memiliki seluruh Infinity Stone. Tapi, kemungkinan pernyataan itu adalah kebohongan. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan bos Paul, Nexus Event dari Crocodile Loki adalah memakan kucing yang salah. Nexus Event yang paling menarik pun datang dari klasik Loki, sebab berhasil selamat dari Thanos dengan cara mengelabuinya memakai proyeksi diri sendiri yang terlihat nyata, sementara wujud aslinya menyamar menjadi reruntuhan. Setelah itu, dia pun hidup sendiri di sebuah planet kosong bertahun-tahun, hingga akhirnya merasa kesepian dan mencoba keluar dari planet, sehingga ditangkap oleh TVA. Yang kedua, banyaknya varian Loki yang masih haus kekuasaan. Selain keempat varian Loki yang sempat kita lihat di mid-credit scene episode keempat, ternyata masih banyak varian sang dewa penipu yang muncul di episode terbarunya ini. Mereka pun muncul bersamaan bersama Presiden Loki yang turut diperankan oleh Tom Hiddleston. Menariknya, sejumlah varian tersebut memiliki persamaan, yaitu haus akan kekuasaan dan juga doyan berkhianat. Hal ini pun bisa dilihat ketika mereka mencoba untuk mengambil alih kekuasaan dari Loki sampai rela bertarung satu sama lain. Namun, hasrat berkuasa dan sifat pengkhianat tersebut tampaknya tidak dimiliki oleh Loki, Kid Loki, Klasik Loki, serta Crocodile Loki. Sebab mereka memilih untuk kabur dari pertarungan tersebut dan tidak memperdulikan perebutan kekuasaan lagi. Kalau bisa dibilang, keempat varian Loki tersebut sebagai versi terbaik dari varian Loki. Hal ini pun bisa dilihat dari mereka yang tidak mengkhianati satu sama lain dan malah saling membantu, seperti Klasik Loki yang mengorbankan nyawanya agar Loki dan Sylvie bisa mengendalikan Elliot. Yang ketiga, hubungan spesial Loki dan Sylvie. Masih berkaitan dengan Nexus Event, anomali yang terjadi di planet Lamentis One dan dialami oleh Loki serta Sylvie yang masih belum terungkap sepenuhnya. Namun, menurut Mobius, hal tersebut terjadi karena sang dewa penipu dan Sylvie saling memiliki perasaan antara satu sama lain. Hal ini pun semakin diperjelas pada serial Loki episode kelima. Teori yang dimiliki oleh Mobius pun cukup berkaitan dengan perkataan klasik Loki bahwa mereka adalah sang dewa terbuang dan tak layak punya orang dekat atau pendamping. Oleh karena itu, tidak heran kalau di Lamentis One terjadi Nexus Event ketika Loki dan Sylvie saling suka dan merasa tak sendirian lagi di dunia ini. Namun sebenarnya hubungan antara Loki dan Sylvie tersebut agak terbilang absurd. Soalnya mereka merupakan varian dari sosok yang sama, sehingga kalau mereka punya hubungan spesial, bisa dibilang bahwa keduanya mencintai diri sendiri. Yang keempat, varian Loki yang punya beragam kemampuan sihir. Pada beberapa episode sebelumnya, sudah terlihat jelas bahwa kekuatan sihir yang dimiliki oleh Loki dan Sylvie berbeda-beda. Meski mereka merupakan satu varian yang sama,
Loki memiliki kemampuan sihir yang beragam, seperti menghilangkan atau menciptakan benda, menembakkan proyektil energi, melakukan penyamaran, dan masih banyak lagi. Sedangkan Sylvie lebih mengandalkan kemampuan enchantment-nya. Nah, di serial Loki episode kelima ini terungkap bahwa kekuatan sihir yang dimiliki oleh sejumlah varian lainnya memang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah klasik Loki yang lebih mengandalkan kemampuan sihir menciptakan proyeksi diri senyata mungkin yang membuat dia bisa selamat dari Thanos. Kedahsyatan kekuatan sihirnya pun dibuktikan pada bagian akhir episodenya. Namun, kemungkinan besar setiap varian Loki sebenarnya bisa menggunakan teknik sihir apapun. Hanya saja masing-masing dari mereka cuma menguasai satu teknik tertentu. Contohnya klasik Loki dengan kemampuan proyeksinya dan Sylvie dengan teknik enchantment. Sebab di episode ini, Loki juga akhirnya bisa menggunakan teknik enchantment yang tadinya cuma dikuasai oleh Sylvie. Berikutnya, keberadaan Elliot, munculnya kastil misterius, dan hubungannya dengan Kang the Conqueror. Pada serial Loki episode kelima ini, kita diperlihatkan dengan sosok bernama Elliot yang berwujud gumpalan awan gelap besar dan mampu memangsa apapun di The Void dalam waktu sekejap. Lalu, setelah dia berhasil dilumpuhkan menggunakan enchantment, terungkap bahwa di dalamnya terdapat tempat misterius berwujud kastil. Kemungkinan keberadaan Elliot dan kastil itu pun berkaitan dengan Kang the Conqueror. Dalam versi komiknya, Kang dikisahkan menguasai kota bernama Chronopolis yang berwujud seperti kerajaan dan terletak di limbo, sebuah alam yang berada di luar timeline apapun. Di kota tersebut, Kang pun mengontrol segala macam realita yang dikuasainya. Keberadaan kerajaan tersebut sempat terancam oleh Elliot karena setiap kali Kang mencoba untuk melakukan ekspansi ke era timeline yang lebih jauh, dia dihadang oleh Elliot. Nah, bisa jadi di serialnya, Kang berhasil menaklukkan Elliot dan kemudian menjadikannya sebagai anjing penjaga dari kotanya, di mana dia diam-diam mengendalikan TVA. Kalaupun di episode berikutnya terungkap bahwa pemimpin dari TVA adalah varian Loki yang lain, kemungkinan dia juga hanyalah pemimpin boneka yang dikendalikan oleh Kang the Conqueror. Yang terakhir, The Void yang penuh easter egg dari MCU. Seperti yang sudah dibahas di awal video, episode kelimanya ini terdapat lokasi bernama The Void yang bisa dibilang tempat sampahnya TVA. Seluruh varian ataupun objek yang di-prune akan terdampar di The Void karena telah membuat cycle timeline menjadi bercabang. Segala hal yang ada di tempat itu pun kemudian akan dimusnahkan oleh Elliot, dan kalaupun bisa selamat, mereka tak akan bisa keluar dari The Void. Meski begitu, ada beberapa objek yang tidak sepenuhnya musnah di The Void dan justru menjadi sebuah easter egg yang sangat menarik seputar MCU. Salah satunya adalah keberadaan helikopter bertuliskan Thanos yang pada versi komiknya memang sempat dimiliki oleh sang villain. Lalu ada juga Mjolnir serta Thor yang berwujud katak atau yang biasa disebut Thor di dalam sebuah toples. Selain itu, ada juga helm berukuran raksasa milik Yellow Jacket yang bisa menjadi petunjuk kalau dia juga dapat berubah menjadi besar seperti Ant-Man. Oh iya, ada satu easter egg menarik ketika terdapat gedung Avengers yang bertuliskan Kang, yang kemungkinan adalah Kang Enterprise. Di versi komiknya, perusahaan itu adalah milik Nathaniel Richards yang lebih dikenal sebagai Kang the Conqueror. Nah, itulah ulasan gua terkait serial Loki episode kelima. Sambil menunggu episode terbarunya tayang pada pekan depan, mari tuliskan pendapat lo terkait episode kelimanya di kolom komentar. Gue tunggu ya.